Oke, peserta didik sekalian, kita lanjutkan tentang materi aku sebagai pribadi yang unik. Ya. Nah, kita akan masuk pada bagaimana Allah melihat diri kita. Allah melihat diri saya. Bagaimana Allah melihat dirimu masing-masing. Nah, segala sesuatu dalam hidup ini itu bersumber dari Allah dan juga menuju kepada Allah. Saya teringat akan ungkapan seorang ateis, seorang Prancis, Bertrand Russell. Dia katakan bahwa sebelum kita memikirkan Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup itu tidaklah berarti. Ya. Dia bisa sampai refleksi ke sana. Ketika orang tidak pernah memikirkan Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup tidak pernah berarti. Artinya apa? Orang tidak akan sampai pernah menemukan tujuan hidupnya ketika dia tidak pernah menempatkan Allah di dalam hidupnya. Kitab Kolose, 1 Kolose ayat 16 ya. Kalau nanti peserta didik sekalian, teman-teman mau membaca, dikatakan bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, kita lanjut. Bagaimana Allah melihat diri kita? Nah, peserta didik sekalian, karena saya dan kamu adalah makhluk ciptaan yang unik dan teramat sangat istimewa, maka kita perlu melihat keunikan diri kita ini di dalam kacamata Allah. Ya. Jadi bukan dalam kacamata kita manusia, tetapi dalam kacamata Allah yang menciptakan kita, menciptakan dirimu, menciptakan saya. Nah, adik-adikku sekalian, peserta didik sekalian, mari kita mulai dengan membaca teks kitab suci. Tidak ada cara lain untuk tahu bagaimana Allah melihat diri kita tanpa melihat teks kitab suci. Kalau kalian punya kitab suci yang mau baca di rumah, silahkan. Yang mau baca, kita sama-sama di sini ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji. Itu akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi ayat kitab suci tentang bagaimana Allah menciptakan manusia
bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana Allah menciptakan saya, dan menciptakan dirimu. Kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Nah, peserta didikku sekalian, pesan teks kitab suci terhadap keunikan dan keistimewaan manusia itu apa sih? Pertama, saya dan kamu diciptakan sangat amat istimewa, yakni diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Ingat ya, tidak ada ciptaan lain yang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Hanya manusia, hanya saya, hanya dirimu, hanya kita yang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Karena itu sering dikatakan kita ini adalah ciptaan yang paling mulia. Nah, ini mau memberi arti bahwa Allah tidak pernah menciptakan, tidak pernah salah menciptakan seorang manusia. Maka apapun rupa dan keadaan kita, apapun situasi diri kita, situasi keluarga kita, saya dan kamu adalah tetap ciptaan yang istimewa yang diciptakan untuk maksud dan rencana Allah sendiri. Ingat ya, kita diciptakan untuk maksud dan rencana Allah sendiri. Kedua, manusia diberi kuasa oleh Allah terhadap segala makhluk yang ada di atas bumi. Ini berarti bahwa kita dibekali oleh Allah dengan berbagai keunikan serta berbagai kelebihan untuk menjadikan manusia itu berkembang hari demi hari. Maka sekali lagi, pandai-pandailah bersyukur dengan segala keadaan, kelebihan, kekurangan, dan keberadaan diri kita. Sebagai kesimpulan dan refleksi ya untuk kalian semua, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya seturut gambar dan rupanya, menurut citranya. Ingat ya, pada ayat mana, kitab apa. Nah, waktu menciptakan manusia, Allah juga seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidupnya, ke dalam hidungnya. Ingat ya, ini ada pada kitab selanjutnya, kitab Kejadian ayat 2, bab 2 ayat 7. Nah, yang berikut, segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Maka kita harus sadari lagi, bukankah kita ini, manusia ini, saya dan kamu ini istimewa? Ya, maka kita perlu merasa bahwa kita ini manusia yang istimewa. Kamu berada dalam keluarga yang bagaimanapun rupamu, harus bisa merasakan bahwa saya ini istimewa. Ya, Tuhan memperlakukan manusia itu secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak dahulu, sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan oleh Allah sendiri. Manusia sungguh diperlakukan sebagai seorang pribadi seperti Tuhan sendiri. Maka sadarilah lagi betapa uniknya dan istimewanya kita, makhluk yang disebut manusia ini. Ya, sadarilah itu bahwa kita adalah makhluk yang unik, makhluk yang istimewa, makhluk yang punya kelebihan sekaligus keterbatasan, makhluk yang punya keunggulan sekaligus keterbatasan, makhluk yang tentu berbeda dari makhluk yang lain, juga berbeda dengan manusia-manusia pribadi-pribadi lain di luar diri kita sendiri, bahkan dengan orang tua, sahabat, saudara kembar kita sendiri. Kita berbeda, kita unik, harus disadari. Lagi, setiap orang adalah pribadi yang unik dan tidak pernah ada duanya. Ingat ya tadi contoh gambar yang sudah Pak Guru kasih. Ya, ada orang yang melukis, punya bakat melukis,
ya orang yang dan sebagainya. Lalu ciri fisik, sifat, cara berpikir, pengalaman, keberhasilan, serta kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi. Oke? Ada yang gagal dalam belajar, tidak naik kelas. Tapi pada akhirnya dia belajar dari pengalaman itu, pengalaman kegagalan. Lalu akhirnya dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan akhirnya dia menjadi sang juara. Itu pernah ada di sekolah kita ya. Nah, setiap pribadi sekali lagi adalah pribadi yang unik dan memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya, dalam menghayati keberadaan hidupnya. Sumber sejati keunikan pribadi setiap manusia adalah Allah sendiri. Karena apa? Allah lah yang telah menciptakan kita berdasarkan pada kitab Kejadian, ataupun tadi yang Pak Guru sampaikan di awal pada kitab Kolose bab 1 ayat 6. Silakan kalian baca kitab Kolose 1 ayat 16, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Maka sering dikatakan bahwa manusia adalah suatu karya seni, suatu masterpiece yang luar biasa dari Allah sendiri. Dan itu hanya untuk manusia. Singkatnya gini, saya dan diri Anda, dirimu adalah pribadi yang indah dan istimewa. Maka mari menghargai diri kita, mari bersyukur terhadap apa yang kita punya, terhadap segala kelemahan, terhadap kelebihan, terhadap keunggulan, terhadap segala keterbatasan kita, terhadap keunggulan kita, terhadap kelebihan kita, syukurilah itu. Terhadap kekurangan kita, keterbatasan kita, bersyukur juga sambil mencoba mengatasi, seperti yang dilakukan oleh Angki dan Tri pada gambar dan cerita dalam buku yang kalian pegang. Oke, nah sekarang Pak Guru minta kalian kerjakan ini ya. Membuat refleksi pribadi berdasarkan Mazmur 139. Nah, buat refleksi pribadi itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Allah seperti apa yang digambarkan dalam kitab Mazmur tersebut? Refleksi ya, tidak hanya menjawab pertanyaan ini. Membuat refleksi. Lalu tulislah pandanganmu berdasarkan teks kitab Mazmur tersebut. Sejauh mana Allah mengenal dirimu? Jadi baca ulang teks tersebut, Mazmur 139, ulang-ulang. Lalu kemudian tuliskan pikiranmu terhadap apa yang dikatakan oleh teks tersebut. Sejauh mana Allah mengenal dirimu? Yang ketiga, apa yang kamu syukuri atas penciptaan Tuhan? Apa yang kamu syukuri terhadap penciptaan Tuhan atas dirimu? Tuhan sudah menciptakanmu. Apa yang perlu kamu syukuri atas hal itu? Atas dirimu. Oke. Terima kasih peserta didik sekalian. Pelajaran tentang aku pribadi yang unik telah selesai, telah berakhir. Semoga ini juga membantumu untuk berkembang, menghargai diri, dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bisa menghargai diri, dan tetap merasa sebagai pribadi yang istimewa. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.